Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Laude selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro serta teman-teman yang berbahagia. Teman-teman, tahukah kalian bahwa ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya untuk memahami keterbatasan yang ada dalam kebijakan ekonomi. Maka dari itu, saya Angel Mesa akan mengajak kalian untuk mempelajari ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi ini. Let's go! Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya nih. Pasti kalian bingung, apa sih ruang lingkup teori ekonomi dan permasalahan ekonomi itu? Jadi, pengertiannya itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ilmu ekonomi juga mengkaji bagaimana manusia berinteraksi dalam pasar dan institut ekonomi, serta bagaimana pemerintah dan kebijakan politik mempengaruhi aktivitas ekonomi. Sedangkan dari permasalahan pokok ilmu ekonomi itu memiliki 3 permasalahan pokok, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Ketiga permasalahan ini muncul karena sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi sebuah kebutuhan dan keinginan manusia. Apa yang diproduksi berkaitan dengan jenis dan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Bagaimana cara memproduksinya berkaitan dengan metode dan teknologi yang digunakan untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan di antara anggota masyarakat. Seperti itu. Sini juga aku mau jelasin nih, apa sih jenis-jenis analisis ekonomi. Jadi di sini kita memiliki 3 jenis. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam wujud perekonomian. Misalnya, analisis mengenai keadaan petani di Jawa Tengah adalah tergolong sebagai ilmu ekonomi deskriptif. Kedua, memiliki teori ekonomi, yaitu menggambarkan sifat hubungan yang ada dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Terakhir ada ekonomi terapan, lazim disebut teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Nah, di dalam ekonomi terapan juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga-harga, mengatasi masalah pengangguran, dan terakhir mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Seperti itu, guys. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang pernyataan positif dan normatif. Yang pertama yaitu pernyataan positif dulu nih. Pernyataan positif itu mengenai fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan oleh sebab itulah kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Kalau produksi beras turun, maka harganya akan naik. Dan kalau beras dijual ke kota, maka harganya lebih mahal daripada dijual di desa. Adalah contoh-contoh pernyataan positif. Sedangkan pernyataan normatif, pernyataan yang mengandung arti, apakah yang sebaiknya harus ada suatu pandangan subjektif atau suatu value judgment. Pernyataan normatif adalah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional seperti faktor kebudayaan, filsafat, dan keagamaan. Karena sifatnya tersebut, kebenaran pernyataan normatif tidak dapat dibuktikan dengan melihat kepada kenyataan. Perhatikanlah pernyataan berikut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan mempercepat pertambahan pendapatan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan berusaha agar pertambahan pendapatan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat teori ekonomi. Di sini kita memiliki 4 sifat ya guys. Yang pertama ada variabel-variabel, asumsi, hipotesis, dan membuat ramalan. Jadi kita akan masuk ke pengertian dari mereka semua ini. Pertama, kita masuk ke pengertian variabel. Variabel dalam teori ekonomi adalah elemen yang dapat berubah dan memiliki dampak pada hasil atau output dalam sebuah model ekonomi. Variabel ini dapat berupa harga, kuantitas, pendapatan, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perekonomian. Selanjutnya, kita akan masuk ke
Asumsi. Di sini asumsi juga merupakan elemen penting dalam sifat teori ekonomi. Asumsi adalah prasyarat atau kondisi yang diasumsikan benar dalam sebuah model ekonomi. Asumsi ini dapat berupa perilaku konsumen, produsen, pemerintah, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perekonomian. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke hipotesis. Hipotesis merupakan elemen penting juga dalam sifat teori ekonomi, selain dari asumsi. Hipotesis adalah pernyataan yang diduga benar dan kemudian diuji secara empiris untuk membuktikan atau menolaknya. Hipotesis dalam teori ekonomi dapat berupa hubungan antara variabel-variabel atau dampak dari suatu kebijakan. Seperti itu, guys. Nah, yang terakhir ini adalah membuat ramalan. Membuat ramalan atau prediksi juga merupakan elemen penting dalam sifat teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, ramalan dibuat dengan menggunakan data histeris dan model ekonomi yang sudah ada, dan kemudian digunakan untuk memprediksi bagaimana perekonomian akan berjalan di masa depan. Oke guys, segitu aja pembahasan dari aku. Dari pembelajaran sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa penting bagi kita untuk mempelajari proses ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi ini. Dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan kita secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye!